Sebenarnya apa sih itu Pak MBKM dan apakah memang sudah ada di UIN Alauddin Makassar khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar, podcast Islami masa kini. Bersama saya Anissa Irmayanti yang akan menemani narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Irwan Misbah, Wakil Dekan 1 di bidang akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kerap disapa Pak Irwan. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Gimana nih Pak perjalanan dari lantai 2 menuju lantai 4 nih Pak? Ya melelahkan juga karena napasnya sampai Senin Kamis. Cukup melelahkan Ya, ya, cukup Pak melelahkan, ke ya. lantai 4. Nah, ini Pak ngomong-ngomong tentang tema kita pada hari ini, yaitu MBKM di Fakultas Bermartabat. Sebenarnya masih banyak nih Pak isu di kalangan mahasiswa atau pertanyaan yang ada di benak mahasiswa. Sebenarnya apa sih itu Pak MBKM dan apakah memang sudah ada di UIN Alauddin Makassar khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi nih Pak? Oke, jadi MBKM itu sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu sebenarnya karena visi dari Presiden Jokowi periode 2020 sampai 2024, kemudian visi itu diturunkan oleh kebijakan kementerian untuk skala internasional, unggul, menjadi prodi yang unggul, kolaboratif, dan bermitra dengan dunia industri. Sehingga diwajibkan di kurikulum 2021 seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu sudah menerapkan MBKM. Nah, di Fakultas Dakwah itu sudah terbit SK Rektor terkait pemberlakuan kurikulum MBKM prodi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, setelah kita ketahui Pak bahwa sudah ada sebenarnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, sudah berjalan berapa lama tuh Pak? Karena ini sistem kurikulum kita ini kan sistem kurikulum tidak satu. Jadi yang menggunakan kurikulum MBKM itu hanya berlaku bagi mahasiswa angkatan 2021. Jadi angkatan 2021 ini pemberlakuan MBKM itu digunakan karena terkait sistem akademi yang kita gunakan. Jadi hanya angkatan 2021 yang bisa menggunakan MBKM itu untuk sementara. Nah, untuk sementara nih Pak berarti angkatan 2021 saja yang bisa mengikuti MBKM tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih ringkas nih Pak, sebenarnya apa sih itu Kampus Merdeka biar teman-teman di rumah juga bisa tahu sebenarnya apa itu Pak Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu sebenarnya kampus mahasiswa yang merdeka mau belajar di mana saja. Jadi secara teknis itu memang di kurikulum itu ada 2 semester mahasiswa bisa pindah prodi. Jadi bisa belajar di prodi lain. Wah, cukup menarik ya Pak, Ya, bisa pindah prodi. Bisa pindah prodi. Jadi memilih 1-2 semester di prodi lain selain prodi yang dimiliki. Karena pinginnya memang Menteri Pedangka itu memang terkait dengan keunggulan akademik, jadi bisa pindah prodi. Bahkan di 1 semester bisa keluar dari UIN Alauddin. Kalau ini pindah prodi itu bisa pindah fakultas, kalau 1 semester itu bisa pindah kampus. Mungkin Pak nih teman-teman di rumah pasti mau tahu nih Pak, kalau pindah prodinya itu Pak harus sesama ini Pak jurusan atau di fakultas saja atau bisa pindah ke prodi yang lainnya Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari turunannya itu bisa ke mana saja. Bisa kemana saja? Iya. Berarti bisa ke misalnya nih saya nih Pak mau pindah prodi, tapi saya mau di kampus lain, bisa pindah ke UIN Malang begitu. Iya. Bisa begitu Pak? Bisa Nah, seperti itu. cukup menarik ya Pak. Makanya sekarang kekuatannya kemarin itu kita memang ketika melakukan perundekan memang salah satu pembahasan inti itu terkait kurikulum MBKM ini. Artinya kerjasama untuk exchange student, jadi pertukaran pelajar istilahnya. Pertukaran pelajar. Nah mungkin nih Pak setelah dijelaskan tadi adanya pertukaran pelajar, Merdeka Belajar, mungkin masih banyak nih Pak di benak teman-teman sebenarnya Merdeka Belajar itu seperti apa Pak? Apakah mereka merdeka dari belajar, tidak belajar lagi atau gimana nih Pak? Ya, jadi ada 1 semester itu bisa mahasiswa magang di dunia industri.
asumsinya magang di dunia industri ini 6 bulan mereka magang. Cukup lama ya Pak? Ya 6 cukup bulan. lama, karena selama ini kita kan magang PPL hanya 2 bulan, ini 6 bulan. Nah 6 bulan itu disetarakan dengan 20 SKS. Jadi tidak mata kuliah kita sudah tidak ada lagi 20 SKS. Iya betul sekali Pak. Jadi cukup banyak ya Pak, 20 SKS dan magangnya selama 6 bulan. Nah dari tadi tuh Pak kan cukup menarik nih, bisa membuat teman-teman dan teman-teman di rumah bisa mengetahui bahwa kampus Merdeka itu seperti ini. Dan mungkin bisa nih Pak dijelaskan bagaimana sih sistem dan programnya, apa saja yang ada di kampus Merdeka itu Pak? Jadi di kampus Merdeka itu yang pertama tadi sudah dibahas tentang 2 semester di luar prodi, 1 semester di luar universitas, bisa dalam bentuk magang, bisa bentuk pertukaran pelajar, bisa bentuknya kerjasama penelitian. Jadi kita bisa penelitian bersama dosen, bisa penelitian bersama mahasiswa lain di perguruan tinggi lain. Jadi kolaborasi penelitian, kolaborasi pengabdian masyarakat, termasuk kolaborasi pendidikan dan pengajaran ini. Nah, kolaborasi pendidikan dan juga pertukaran pelajar. Gimana nih Pak kalau pertukaran pelajarnya? Apakah mahasiswanya diganti-ganti, ditukar-tukar atau gimana Pak? Jadi sebenarnya exchange student itu kita punya 2 pilihan. Mahasiswa yang ke lokasi tujuan, perguruan tinggi tujuan, atau dosen yang kita tarik ke sini. Oh, berarti mahasiswa bisa juga berpindah atau dosennya yang dibawa ke sini ya Pak? Tetapi di Merdeka MBKM itu juga ada juga mahasiswa yang boleh menggunakan format yang lama, boleh kalau mau saja kuliah, karena kan mahasiswa ada yang senang hanya kuliah, ada juga senang hanya untuk punya kreativitas lebih banyak. Jadi tergantung pilihan, makanya disebut dengan Merdeka Belajar. Nah, disebut dengan Merdeka Belajar agar kiranya bisa membebaskan mahasiswa bertukar pelajar dan juga santai dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita ketahui tadi Pak tentang kampus Merdeka itu sendiri, apa mungkin Pak ada cara, gimana sih sebenarnya cara untuk mensosialisasikan nih Pak kampus Merdeka itu seperti apa? Ya, memang sosialisasi tentang MBKM ini karena ini hal baru. Jadi visi presiden itu 2020. Pas 2020 kan kita dilanda COVID. Ya betul sekali Pak. Dan tapi kemarin di prodi kita itu di Keses itu bahkan sudah ikut KKN tematik salah satu, ada 2 orang mungkin. Jadi KKN tematik itu juga bisa mengganti mata kuliah kita. Selama dia aktif sampai 6 bulan itu bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Gimana tuh Pak contohnya KKN tematik Pak? Sekarang ini ada di Papua. Jadi pemerintah, jadi pelaksananya pelaksanaan pemerintah menentukan tema KKN sekarang. Tema KKN berarti pemerintah yang menentukan tema KKN-nya. Kemudian disosialisasikan ke perguruan tinggi untuk setiap mahasiswa boleh mendaftar. Untuk semua mahasiswa boleh mendaftar. Tapi karena ada persyaratan misalnya di kita KKN setelah lulus 110 SKS, berarti yang harus ikut yang mahasiswa semester atas. Makanya di kurikulum kita di semester 4 itu seharusnya sudah habis mata kuliah dasar prodi, keahlian dasar prodi sudah habis. Karena di semester 5, 6 itu sudah mahasiswa sudah bebas, merdeka mau kemana saja, mau kuliah di mana saja. Itu maksudnya. Berarti sebenarnya dari semester 4 itu semua dasar dari SKS-nya sebenarnya sudah selesai ya Pak, dan harusnya mengikuti KKN. Yeah. Nah gitu. Mungkin bagaimana nih Pak cara mensosialisasikan contohnya kampus Merdeka itu, gimana sih cara mengikutinya biar mahasiswa bisa ikut andil nih Pak dalam program kampus Merdeka? Ya, sekarang ini memang kurikulum kami ini masih dalam tahap revisi. Jadi insya Allah kalau rampung mungkin kita akan sosialisasikan besar-besaran tentang MBKM ini. Memang dipahami bahwa di level mahasiswa itu banyak yang belum tahu tentang kurikulum MBKM. Karena kurikulum MBKM sebenarnya kita berbicara tentang OB. OB apa itu OB Pak? Outcome Based Education. Jadi keluarannya itu output kita itu harusnya sudah unggul.
Harusnya sudah unggul. Iya. Nah, apa mungkin nih Pak, kembali lagi nih kita Pak. Sebenarnya prodi apa saja nih Pak yang bisa mengikuti MBKM tersebut? Dan apakah ada prodi yang dilarang untuk masuk MBKM tersebut Pak? Semua prodi wajib, semua prodi wajib. Ya, dan memang berlaku untuk angkatan 2021. Itu yang jadi di kita karena kita terkendala di sistem. Nah, mungkin tapi masih banyak nih Pak angkatan 21 sebenarnya masih belum tahu apa tuh MBKM dan bagaimana proses perjalanannya. Nah, untuk itu Pak mungkin bisa dijelaskan secara ringkas lagi Pak nih, gimana tuh sebenarnya MBKM dan dikhususkan untuk angkatan 2021 saja. Siapa tahu nanti nih Pak ada dari semester yang sudah di atas nih Pak mau ikut MBKM tapi terhalang karena belum bisa ikut tuh Pak, gimana tuh Pak? Jadi yang pertama memang sosialisasi MBKM ini nanti mungkin di setiap pertemuan-pertemuan ilmiah itu akan diumumkan tentang kurikulum MBKM kita. Sebenarnya kalau rampung itu sudah enak untuk sosialisasi karena sudah final. Ini kan masih kita tahap revisi, jadi sosialisasinya masih tidak gencar. Tapi nanti setiap pertemuan-pertemuan ilmiah, setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu selalu disosialisasikan terkait kurikulum ini. Dan memang setiap mahasiswa baru nanti setiap mahasiswa baru itu akan disampaikan, disosialisasikan terkait kurikulum mereka yang ada sekarang. Akan mereka gunakan. Karena ini merupakan kurikulum yang sangat penting ya Pak, Iya, karena betul. banyak kampus yang melakukan pertukaran pelajar sedangkan di UIN sendiri belum banyak atau Iya. belum banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya MBKM itu sudah berlaku. Nah, untuk itu teman-teman di rumah apabila ingin mengikuti MBKM tunggu info selanjutnya ya Pak. Iya. Nah, mungkin bisa nih Pak diberitahukan kepada teman-teman sebenarnya kapan sih Pak keluarnya MBKM tersebut atau mungkin disosialisasikannya kapan tuh Pak? Ya. Jadi rencana sosialisasi awal itu ketika PBAK nanti di Maba di tanggal 1 September itu kita satuin itu akan PBAK serempak dan di situ akan diumumkan MBKM itu karena memang SK Rektor itu baru berlaku tahun 2021. Jadi baru sosialisasinya ini sebenarnya di tingkat prodi sudah dia tahu, jadi sudah sampai di prodi. Oh, sudah sampai di prodi Iya, ya Pak? karena kurikulum itu kan dibuat oleh prodi, jadi sebenarnya sudah sampai di prodi. Sudah sampai di prodi tapi masih mungkin belum disosialisasikan. Iya, belum ya, Pak? sosialisasikan. Jadi karena setiap prodi itu akan berbeda format MBK yang mereka akan lakukan. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak bisa dijelaskan nih Pak sebenarnya prodi apa saja sih yang sudah keluar nih Pak melakukan MBKM tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara tentang MBKM kalau sesuai kurikulum kita yang hanya berlaku 2021 itu belum ada. Tapi belum Sayang ada. sekali ya Iya. Pak. Padahal program ini cukup menarik. Iya, kemarin itu sebenarnya ada 2 mahasiswa Kesos itu ikut pejuang muda. Seperti apa tuh Pak pejuang muda? Pejuang muda jadi mereka volunteer di beberapa daerah, jadi relawan di beberapa daerah untuk membangun desa. Cuma memang konversi ke 20 SKS-nya itu tidak sampai karena tidak sampai 6 bulan satu semester. Mereka hanya 2 bulan. Itu kan jadi hampir sama dengan PPL. Hampir sama dengan PPL. Iya, Berarti PPL. sebenarnya sudah ada ya Pak dari Kesos, tapi angkatan berapa tuh Pak? Angkatan 21 kah? Enggak, kemarin yang mengusul sebenarnya angkatan 2000 saya lupa, 2019 kalau tidak salah 2019 atau 2020. Namanya Anugrah, itu dia mengusul. Memang karena sulitnya konversi karena tidak sampai 6 bulan. Jadi Karena tidak sampai selama 6 bulan Iya, tidak bisa mengikuti program tersebut ya iya, Pak? jadi untuk konversi 20 SKS-nya itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman. Rencananya tuh Pak untuk keluar volunteer ke desa-desa itu untuk melakukan apa tuh Pak? Itu kan program pemerintah. Jadi hampir semua program pemerintah itu misalnya tadi KKN tematik juga program pemerintah. Kemudian ini juga kita minta ke LP2M untuk melaksanakan KKN tematik. KKN tematik. Nah, apakah mungkin Pak tuh KKN tematik dan juga tadi pejuang pemuda divolunteerkan, apakah biayanya tuh ditanggung semua Pak atau gimana Pak? Sebenarnya kalau ketika kita berbicara mahasiswa, apalagi kita sudah bayar UKT BKT, maka sebenarnya tidak ada pembayaran. Bebas nih Pak, berarti Iya. free. KKN tematik itu sebenarnya gimana sih Pak? Apa yang dilakukan gitu Pak di KKN tematik?
seperti KKN biasa, seperti KKN yang selama ini dilakukan oleh teman-teman kita yang mahasiswa itu seperti itu, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian. Ya, cuma memang pengelolanya ini untuk sekarang ini karena MBKM memang baru, jadi hampir masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat, belum sampai ke sini ya Pak? Kalau pemerintah pusat kan berarti kita ikut terlibat di dalamnya, artinya dia kan selalu sosialisasikan formulir pendaftarannya. Jadi kita mendaftar ini sekarang ini di Papua. Jadi kalau kita mau KKN KW ke Papua silahkan kalau mau ikut itu, tapi ikut sponsor mendaftar di pemerintah pelaksana ya. Agar bisanya dapat ditunjangi ya Pak gitu. Nah sebenarnya nih Pak masih menjadi pertanyaan saya nih dan juga teman-teman. Sebenarnya apa sih Pak yang membedakan KKN tematik dan juga pejuang muda yang hampir diikuti oleh Kak Anugrah tadi Pak? Sama saja, itu kan sebenarnya KKN pengabdian kepada masyarakat intinya. Jadi kita terlibat langsung ke masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat. Tapi tadi Pak, kalau pejuang pemuda itu tidak sampai SKS-nya, jadi tidak bisa. Apakah KKN juga seperti itu Pak? Jadi nilai KKN tetap KKN. Jadi nilai KKN tetap KKN 4 SKS. 4 SKS. Iya, jadi yang pejuang muda itu kita konversi ke 4 SKS saja. Berarti belum sampai 4 SKS, berarti belum bisa ya Pak mengikuti pejuang pemuda dan KKN tematik. Betul. Jadi dia setara dengan KKN. Setara dengan KKN. Nah itu tadi teman-teman yang telah kita bahas bahwa sebenarnya Kampus Merdeka itu sudah ada di UIN Alauddin Makassar, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya Pak. Dan juga sebenarnya MBKM ini sudah berlaku tapi belum sampai sosialisasinya dan akan disosialisasikan pada angkatan 2021 dan juga kepada peserta atau calon mahasiswa UIN Alauddin Makassar nanti di PBA kampus ya Pak. Nah mungkin hanya itu saja teman-teman. Ada tambahan boleh saya nambah? Ada saat ini yang paling penting sebenarnya keinginan menteri itu magangnya di dunia industri. Makanya yang dihitung, jadi kita magang langsung di Fajar Group, kita magang di Boswa Group, kita magang di Sementona. Oke, jadi magang di sana, jadi seolah-olah kita sudah masuk dunia kerja dan kita 6 bulan harus tinggal di sana. Berarti itu seperti ini ya Pak, seperti kayak utusan begitu untuk betul, magang. Ya. Untuk magang di seperti Fajar dan juga yang. Jadi memang misi terakhirnya ini menteri ini terkait dengan mitra dengan dunia industri dan itu sebagai salah satu indikator juga prodi unggul. Punya mitra dunia industri yang bisa membuat mahasiswa magang di sana. Nah, cukup menarik ya Pak. Nah, teman-teman yang ingin mendaftar nanti MBKM, semoga sampai sosialisasinya dan juga mendaftar MBKM Kampus Merdeka untuk memperlancarkan segala yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar. Nah, mungkin sampai di sini saja Pak podcast kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan untuk hadir di Syiar Alauddin TV. Nah, teman-teman, untuk mendapat lebih lanjut informasinya, silahkan subscribe YouTube Syiar Alauddin TV dan juga follow Instagram kami di Syiar Alauddin TV. Saya sebagai host Anissa Irmayanti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.